Lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman yang kerap dimainkan di berbagai acara kenegaraan menjadi sorotan. Dalam sidang uji material Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta akhir Juli lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyinggung jika merujuk pada ketentuan hak cipta secara harfiah, maka W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya bisa saja menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Iya kan? Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan Pak Marsulam? Saya akan sampai ke situ. Pernyataan ini dibantah oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. LMKN menyebut lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sudah public domain. Tidak ada hak ekonomi di dalamnya, namun ada kewajiban menulis nama pencipta lagu sebagai hak moral. Sementara menurut pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta, lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta. Kemudian terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. W.R. Supratman sendiri meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. Meski berstatus milik publik, namun lagu Indonesia Raya tidak boleh digunakan untuk komersial. Tidak hanya itu, nada, irama, hingga lirik tidak boleh dirubah untuk maksud buruk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, ada Bang Joni Maukar, dan juga Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusran. Assalamualaikum, selamat sore Bang Joni, Bang Maulana. Selamat sore, Iya, dengan Juno di studio. Saya langsung izin ke PHRI dulu ya, ke Bang Maulana. Bang, keberatan utama PHRI terhadap kewajiban bayar royalti ini kan memang tadi membebani para pelaku usaha, baik itu perhotelan dan restoran, Bang Maulana. Ya, pertama yang harus saya sampaikan itu bahwa musik itu selama ini pemahaman dari masyarakat ya, karena kenapa saya bilang masyarakat, pelaku usaha itu dari berbagai macam sektor dan skillnya, skalanya. Nah, jadi lebih tepat saya bilang masyarakat, jadi seluruhnya, karena ini sudah melibatkan seluruh publik yang banyak menafsirkan hal-hal yang berbeda gitu. Okay. Nah, kita tahu bahwa undang-undangnya juga sudah lama, tapi tafsir dari masyarakat itu masih berbeda jauh gitu loh. Nah, tentu pada saat mereka sudah mulai memahami, mereka akan melihat bahwa musik itu bukan lagi sesuatu yang bisa semaunya mereka putar, tapi pada saat mereka memutar di tempat usaha itu, mereka harus punya kewajiban untuk membayar royalti. Nah, tentu dengan membayar royalti ini menjadi suatu kewajiban tetap mereka. Mereka harus berhitung dalam membuat usaha itu bahwa musik itu diperhitungkan menjadi satu biaya tetap setiap operationnya, hotel maupun restoran atau tempat-tempat horeca yang lainnya kan gitu. Nah, itu dulu tuh standarnya di situ. Dan polemik itu menjadi ada di sana karena mereka tidak memperhitungkan musik itu sebagai suatu biaya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kasus mie gacuan ini kan menjadi semakin meningkat ya. Sebenarnya sepanjang 2000
2016 itu kami menghadapi berbagai banyak pertanyaan dari berbagai baik itu restoran atau hotel terkait masalah royalti ini, karena memang kasus-kasus somasi dan seterusnya itu memang terjadi di berbagai daerah sebenarnya. Tapi yang kasus yang paling besar itu kan yang kejadian yang didengar yang viral itu adalah Mika Coan. Yeah. Apa yang menjadi keberatan kan salah satu yang menjadi keberatan juga selain tadi mereka menilai bahwa tarif itu masih mereka rasa mahal. Yang kedua adalah biasanya pada saat mereka berinisiatif untuk membayar, mereka juga ditagih jalan mundur. Jadi tahun sebelumnya, sebelum mereka inisiatif, misalnya ada mau membayar tahun 2025. Pada saat mereka ingin membayar, mereka juga ditagihkan tagihan ke belakang. Nah, hal seperti ini selalu menjadi polemik. Dan yang terakhir yang paling penting lagi, bahwa mereka kan yang kita dengar ya kemarin terakhir ada Suara Burung lah, belum lagi kemarin ada Indonesia Raya juga. Nah, ini menjadi dinamika yang menjadi kebingungan bagi mereka bahwa mereka menganggap yang free royalty itu bisa dipasang seenaknya, padahal undang-undangnya tidak mengatakan itu gitu loh. Bahwa undang-undangnya setiap di tempat komersial, ya di tempat usaha, apapun itu mau diputar dari platform apapun, dari bentuk apapun itu tetap harus bayar. Oke, baik. Menjadi kerancuan kan, sementara semakin setiap hari itu ada aja nih pencipta yang mengatakan lagunya free lah, jangan takut lah, dan seterusnya. Ini makin memperkeruh suasananya. Yang tadinya mereka mulai paham, jadi makin kisur lagi gitu loh. Nah, ini hal seperti ini yang kira-kira sebagai gambar besar keberatannya, Mas. Baik, itu jadi poin-poin yang PHRI tadi merasa keberatan ya. Saya langsung ke Bang Joni. Bang, kalau kita bicara ini polemik ini kan, dari LMKM sendiri, apa yang harus mungkin dipahami terlebih dahulu terkait penarikan royalti yang saat ini ramai dibicarakan? Plus, jadi tadi kan ada yang menyebutkan bahwa penciptanya tidak masalah, tapi royaltinya juga tadi ada yang jalan, ada yang tidak. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang harus kita pahami dulu, Bang, ini, Bang Joni? Malah PHRI dari pernyataan Pak Maulana, sekjennya, menyatakan bahwa ya undang-undangnya sudah memang begitu. Kalau kita mau melakukan penggunaan lagu atau musik di tempat usaha kita, maka kita harus membayar royalti. Jadi tidak ada keberatan dari PHRI. Mungkin yang digarisbawahi adalah kita masyarakat ini menjadi berpolemik dan menjadi bingung ya akibat banyaknya komentar-komentar yang sorry to say juga banyak yang menyesatkan, kan begitu. Nah, kita semua harus mengacu kepada undang-undang, itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya tuh selalu mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai moral. Makhluk bermoral itu adalah makhluk yang menghargai hak-hak orang lain. Kalau saya menggunakan tanah orang, saya menyewa, saya membayar. Kalau saya menggunakan kendaraan orang, saya menyewa gitu. Nah, kalau saya menggunakan karya cipta orang untuk kemanfaatan saya, kok gratis? Itu logika yang terbalik. Kan seperti itu. Nah, kalau kita menyatakan kita mempunyai moral, maka kita menghargai hak itu. Gitu. Nah, kalau kita bertolak dari moral kita, menghargai hak orang lain, maka tidak menjadi masalah untuk membayar royalti. Dengan menggunakan musik, saya mendapatkan kemanfaatan ekonomi. Orang Betawi bilang, itu kita bagi-bagi rezeki. Jangan kita sendiri lalu yang lagunya kita perdengarkan itu tidak mendapatkan haknya. Karaoke kalau tidak ada lagu, tidak ada itu karaoke, tutup gitu. Pub, restoran dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita bertolak dari situ. Nah, jadi sebenarnya sesungguhnya tanpa ada undang-undang pun kita kalau bermoral kita menghargai hak itu. Nah, apalagi sekarang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jelas di situ. Kenapa harus bayar? Kepada siapa dibayar? Diteruskan kepada pemegang-pemegang hak. Berapa bayarnya? Jelas semua dari Undang-Undang Hak Cipta ke peraturan keturunannya PP 56 dan peraturan menteri. Bang Joni.
kalau ada pihak-pihak misalnya pencipta lagu, musisi yang menyatakan tadi menggratiskan, bagaimana LMKM hitung-hitungannya ketika ada pihak-pihak yang memang tidak mau, tidak usah dipungut itu untuk UMKM ataupun PHRI untuk hotel dan restoran? Ya, sekarang begini. Kalau memang pencipta lagu itu menggratiskan, ya, maka dia menjadi anggota dari LMK. Dia memberi kuasa. Berarti kan dia mau mendapatkan, dengan menjadi anggota LMK, dia mau mendapat hak ekonominya. Ya. Jadi nanti, warung-warung tidak usah gratis. Tapi kalau pertunjukan musik bayar, ya. Nah, kalau yang ini bayar, ini kan menimbulkan ketidakpastian, kan begitu. Nah, kalaupun yang melepaskan haknya itu, ya, tetapi kan tempat usaha itu menggunakan juga lagu-lagu lain, sehingga kami itu menerapkan blanket system, ya. Jadi boleh putar semua lagu, dan atas semua lagu yang Anda putar itu Anda membayar royalti sesuai tarif. Nah, begitu juga untuk pertunjukan-pertunjukan konser musik itu ada list. Nah, atas lagu-lagu mana saja yang digunakan itu dibayarkan sesuai dengan penggunaan lagu. Oke, baik. Ya. Baik, Bang Joni, saya ke Bang Maulana. Bang Maulana, kalau tadi Bang Joni bilang PHRI tidak keberatan sebenarnya dengan aturan ini dan ya sah-sah saja. Tapi yang saya baca nih, Bang Maulana, yang menarik, bagaimana PHRI juga memberikan komentarnya di media bahwa sangat keberatan karena di tengah kondisi efisiensi, belum lagi ketika banyak pengusaha PHRI ketika COVID, ya, dan yang di NTB juga terkait tadi migacuan, mereka sempat kena gempa, lalu ada COVID, lalu efisiensi 2025, lalu sekarang akan ditarik royaltinya. Benar bahwa PHRI tidak keberatan dengan angka-angka dan skema penarikan ini? Pertama yang harus kita pahamin bahwa kalau negara ini negara hukum, jika undang-undangnya sudah ada kan kita sulit untuk mengatakan itu keberatan atau kita tidak tapi keberatan. In real, ini Bang Maulana di lapangan. Makanya saya jelasin dulu. Secara undang-undangnya itu udah ada, berarti wajib dipatuhi. Nah, tapi pada saat diimplementasikan kepada publik, itu beragam mereka berkomentarnya di situ. Nah, disitulah mulai muncul keberatannya apa? Pertama mungkin masalah tarif. Ya paling sering ini kan tarif, mereka merasa tarif itu mahal. Walaupun di situ di sisi pihak LMKN mengatakan ini sudah murah. Tentu kalau kita bicara tarif nggak pernah selesai nih antara satu dengan yang satu. Yang satu pasti selalu sampai gratis baru dia mau, kan gitu. Itu kira-kira penggambaran seperti itu. Makanya tadi malam saya bicara, pada saat saya bicara dengan pemerintah, saya sampaikan ya pemerintah harus hadir di sini gitu loh. Nggak mungkin hanya yang gontok-gontokan LMKN dengan pihak pelaku usaha, kan nggak mungkin begitu. Pemerintah yang harus hadir karena pemerintah yang tahu di mana benang merahnya. Ya di mana-mana namanya peraturan itu yang membuat kan adalah regulator. Pemerintah itu sendiri yang sebagai regulator yang harus hadir, bukan bicara secara abu-abu terus gitu loh. Sehingga tidak terjadi benang merah di dalam situ. Kan itu satu. Yang kedua, yang jadi masalah di sana adalah kan tadi masalah penetapan tarif. Saya kan sampaikan tadi. Yang kedua adalah keberatan di masyarakat itu, di pelaku usaha itu umumnya pada saat penarikan mundur. Nah, jadi mereka tuh kalau udah ada inisiasi membayar, ya sudah, jangan dihitung lagi yang mundur, karena kalau udah tarik mundur itu menyangkut kesanggupan mereka membayar pastinya. Ya kan? Yang ketiga adalah tadi saya sampaikan juga bahwa bagaimana mereka mendapatkan satu kebebasan jika mereka menciptakan lagu sendiri untuk tempat usahanya sendiri. Tapi mereka bisa nggak untuk tidak ditagih gitu loh. Kan ini kan menjadi pertanyaan banyak. Kalau kita merujuk ke undang-undangnya, ya kita tetap harus bayar. Makanya kami di PHRI pun ingin menyampaikan kepada kawan-kawan supaya ini kita harus hindarin lah ranah pidana. Karena kalau udah pidana ini kan kisruh. Migacuan satu aja udah kisruh gitu loh. Jadi bahasa yang paling ringan yang kita harus sampaikan ke pelaku usaha adalah kalau ingin putar lagu ya bayar. Kalau tidak ingin putar, kalau tidak sanggup bayar, ya jangan putar lagu. Itu yang terjadi sekarang. Makanya ini yang harus diinformasikan dulu supaya tidak ada masuk ke ranah hukum. Namun sayangnya banyak akhir-akhir ini para pencipta juga yang mengatakan nih lagu saya silakan putar aja gratis dan seterusnya. Ini kan menjadi kerancuan lagi.
Nah ini pemerintah yang harus hadir. Kalau pemerintah diam aja, Bang Maulana, akhirnya jadi gitu nggak pernah selesai gitu. Iya, Kira-kira gitu. Kita sepakat bahwa regulator ya pemerintah harusnya hadir ya. Jangan biar ya kita rakyat kecil ya yang gontok-gontokan terkait multitafsir. Tapi sebelum kita lanjutkan ya Bang Maulana, Bang Joni, saya mau coba breakdown nih kira-kira besaran tarif royalti berdasarkan undang-undang yang kita punya seperti apa. Kami sudah kumpulkan sedikit informasinya, kita simak terlebih dahulu. Dan inilah tarif royalti resmi dari keputusan Menkumham ya. Untuk seminar ini dan konferensi ada Rp500.000 dengan pembayaran minimal setahun sekali ya. Untuk restoran, ini seminar terlebih dahulu pemirsa. Lalu kita beralih ke untuk restoran dan kafe. Nah ini sebesar Rp60.000 per kursi per tahun ya. Baik untuk pencipta dan pemilik hak. Selanjutnya ya dari seminar konferensi restoran tadi, sekarang kita ke pub, bar dan bistro ya. Ini Rp180.000 per meter persegi per tahun. Jadi per meter persegi per tahun, baik untuk pencipta maupun pemilik hak. Dan untuk konser musik ada 2 skema ini pemirsa ya, untuk tiket berbayar dan konser gratis. Jadi ada 2 skema kalau untuk konser. Selanjutnya kita ke tarif royalti klub malam dan diskotik. Nah ini untuk yang dugem. Ini tarif yang dikenakan sebesar Rp250.000 per meter persegi per tahun untuk pencipta. Sementara untuk pemilik hak Rp180.000. Dan bank dan kantor ini juga dikenakan, yakni Rp6.000 per meter persegi per tahun. Tidak sampai di situ, ya. Tarif royalti masih menyasar bioskop juga, ini Rp3,6 juta per layar per tahun. Sementara di aspek lain, ya, selain bioskop kita masih punya transportasi umum seperti pesawat, kereta, dan kapal. Tarif berdasarkan jumlah penumpang, harga tiket, serta durasi musik. Dan ini terakhir ya, pameran dan bazar tarifnya sebesar Rp1,5 juta per hari. Sementara untuk nada tunggu telepon, Rp100.000 per sambungan telepon per tahun. Oke. Ada kan, harusnya pemerintah juga kita undang diskusi agar bisa win-win solution seperti, karena ketika kita bicara 2 stakeholder yang ketok palu juga nanti pemerintah. Nah saya ke Bang Maulana. Bang Maulana, ketika kita bicara musik dan restoran dan kafe, ya 30% pajaknya aja tuh ya, hampir 30% pendapatan ya. Plus ditambah musik. Musik kan hanya add-on, oke? Bukan menu. Yang dijual di restoran adalah makan, minum ya. Dan fasilitas lainnya. Musik adalah add-on. Anda dari PHRI punya concern apa untuk nanti penentuan angka agar tidak ada lagi yang menjerit? Karena katanya ya tadi ketika punya aturan mau nggak mau harus diikutin, dan akhirnya ya banyak pelaku usaha restoran dan kafe menjerit. Bang Maulana. Ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya. Kita sudah bicara berkali-kali. Kemarin kita juga kumpul dengan lumayan banyak anggota PHRI kemarin, ada 300-an untuk mendengarkan pendapat mereka. Saya kok ragu ya bahwa apapun yang disepakati nanti akan menjadi tidak berpolemik keberatan dari pelaku usaha itu, karena mereka menganggap bahwa ya seperti yang Mas sampaikan tadi, bahwa mereka mengatakan bahwa musik itu bukan jualan kami. Ya. Itu satu ya. Jadi kita jual makan minuman. Makanya hari ini banyak yang justru mematikan musik itu gitu loh, karena sudah takut ya, daripada disomasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di Horeca, di hotel ya, restoran itu kan kita juga banyak bekerja sama dengan home band ya. Jadi pelaku musik kecil mereka untuk mengisi ya menghibur tamu dan seterusnya. Ini pun menjadi satu kendala karena kita tidak mau lagi nanti terkena kasus-kasus pidana seperti yang terjadi di Bigacoan. Nah, jadi kami yang paling penting, paling utama saat ini kan tadi saya bilang, pada saat kita menetapkan tarif kesepakatan. Baik.
kita di level asosiasi bisa melakukan kesepakatan, tapi kan nanti di level bisnis itu pasti akan penerimaannya akan berbeda. Nah, ini yang paling penting itu adalah menyadarkan dulu masyarakat. Bang Maulana, itu dulu. Poinnya sudah dapat, waktu kita terbatas. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Joni juga yang sudah mau berbincang bersama kami. Semoga nanti duduk diskusi bareng ya, ada angka yang pantas ya untuk kedua belah pihak, karena lagi-lagi kita tahu itu ada hak pencipta, tapi di satu sisi kita tidak ingin merugikan para pengusaha kita. Terima kasih sudah berbincang Bang Jon. Bang Maulana, sehat-sehat. Ya dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa ditenggarai dia